Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 8 MTS atau tingkat SMP, tidak terasa waktu sebentar lagi kalian akan menghadapi kegiatan penilaian akhir tahun. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas latihan soal untuk persiapan PAT di mata pelajaran akidah akhlak. Ya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channelnya ya. Baik anak-anak, kita mulai, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kalian sekaligus menjadikan nilai kalian maksimal nanti ya. Silakan disimak pembahasannya. Kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nomor 1 ya. Nabi yang termasuk ulul azmi. Nah, ini bab 1 ya. Jadi materinya semuanya ada di semester genap, tidak dari semester ganjil, hanya dari semester genap saja yang akan diPAT-kan. Yang termasuk ulul azmi yang karena kesabarannya menghadapi raja yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Nabi Musa ya. Terkenal kisahnya menghadapi Firaun. Nah, ini jawabannya. Namrud ini Nabi Ibrahim. Nah, jadi nabi yang termasuk ulul azmi karena kesabarannya menghadapi raja yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, rajanya itu adalah Firaun, nabinya adalah Nabi Musa. Nah, jadi harus jeli ya terhadap pertanyaannya. Baik, nomor 2. Allah menciptakan manusia di dunia ini dan diantaranya ada yang diangkat menjadi manusia pilihan yaitu Nabi dan Rasul. Yang dimaksud dengan Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan pada umatnya. Utusan Allah yang diberikan wahyu tapi tidak wajib sampai pada umatnya. Nah, ini Nabi ya, bukan Rasul. Jadi jawabannya sudah pasti, itu adalah A. Ya. Jadi dapat wahyu sekaligus ada kewajiban menyampaikan pada umat. Kenapa C dan D salah? Karena tidak semua Nabi lahir di Arab. Ada yang kemudian tidak di Arab. Yang ketiga, Allah mengutus Nabi dan Rasul jumlahnya banyak. Sebagian ada yang diceritakan, sebagian lagi tidak. Sebagai orang yang beriman, kita wajib percaya adanya Rasul yang merupakan salah satu rukun iman. Di antara cara beriman pada Rasul, kecuali, hati-hati terjebak, kecuali ya mengamalkan semua kitab-kitab. Ya, hanya satu yang kita amalkan yaitu Al-Quran. Zabur kita yakini tapi tidak amalkan, Taurat pun sama. 4. Nabi Nuh, Nabi yang mengajarkan ajaran Tauhid. Paham yang menyatakan bahwa Tuhan hanya satu, yaitu disebut dengan monoteisme. Animisme banyak Tuhan, poli banyak Tuhan ya. Animisme itu kepercayaan kepada roh nenek moyang, dinamisme pada benda-benda gaib. Jadi jawabannya adalah A, monoteisme. 5. Di bawah ini syariat Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan sampai sekarang kecuali adalah menghancurkan patung. Haji masih, kurban masih, hitan masih. 6. Sebenarnya yang dibunuh di salib itu bukan Nabi Isa, melainkan adalah Yahuza al-Askaryuti atau Yudas Iskariot. 7. Seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan, karenanya beliau diberi gelar Nabi Musa ya, disebut dengan gelarnya Kalimullah. 8. Meskipun Allah telah menunjukkan mujizat dengan tidak terbakarnya Nabi Ibrahim, namun banyak umatnya yang kafir. Melihat demikian, Ibrahim diperintahkan untuk pindah ke negeri Turki. Oke. 9. Apabila kita sedang menerima cobaan hidup yang sangat berat, ini bab kedua tentang Allah terpuji, kita harus meyakini bahwa di balik musibah pasti ada hikmahnya. Karena Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sikap ini adalah contoh perilaku sikap tawadu. Ta'awun tolong menolong, tasamuh toleransi, husnudzon berprasangka baik. Nah, kita harus meyakini bahwa di balik musibah ini ada hikmahnya. Jadi kita harus berprasangka baik. Jawabannya adalah husnudzon. 10. Ketika rasa dendam sudah bersemi dalam hati manusia, maka ia akan kehilangan sikap kecuali jadi kalau misalkan dendam sudah bersemi dalam hati manusia, maka lapang dadanya hilang, pemaafnya hilang, berjiwa besarnya pun hilang. Jawabannya adalah sombong. 11. Sifat hasad merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci. Contoh sifat hasad adalah merasa tidak suka dengan kekayaan orang lain. 12. Di kampung ada seorang yang sangat laris dalam berjualan pulsa. Kemudian tetangga lain menaruh bunga dari seorang dukun dengan tujuan agar usaha orang tersebut tidak laku. Hal tersebut merupakan contoh dari hasad, ya, iri dengki. Nama lain dari gibah, perilaku dari atau gosip dalam Islam disebut dengan gibah. Ya. Namimah ini adu domba, fitnah menuduh, hasad, iri dengki. 14. Seorang akan mudah menghindari perbuatan hasad apabila melatih dirinya untuk menerima kenyataan hidup yang dialami. Ya, supaya banyak bersyukur. Kalau kita selalu melihat ke atas, ya, melihat orang lain, maka sulit untuk menghilangkan sifat hasad.
15. Sikap yang dapat dilakukan agar terhindar dari perasaan marah adalah ya otomatis harus kita maafkan kesalahan orang lain. Jadi sudah tidak lagi ada marahnya. Jawabannya A. 16. Suka membicarakan kejelekan orang lain walaupun memang orang tersebut telah melakukannya disebut dengan ghibah. Meskipun benar keburukan orang lain tidak boleh diucapkan. Kalau salah ya itu fitnah namanya. Kalau menuduh ya belum tentu benar tidaknya, apalagi jauh dari faktanya itu fitnah. 17. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, yang beriman hanya 80 orang. Ini tantangan dakwah yang sangat luar biasa ya, nabi-nabi terdahulu. 18. Hasan al-Basri seorang sufi. Suatu ketika Al-Hajjaj ingin membunuh Hasan al-Basri. Tapi setiap kali pengawal Al-Hajjaj datang, pengawal tersebut tidak dapat menemuinya. Nah ini kira-kira ini contoh apa? Contoh dari karomah. Ya, kejadian luar biasa pada seorang wali atau kekasih Allah. 19. Islam melarang umat ini melakukan perbuatan ghibah. Dampak negatif yang diakibatkan ghibah adalah apa nih? Otomatis akan rusak hubungan persaudaraan. 20. Seorang muslim memiliki sifat tasamuh jika menghargai keyakinan orang lain, saling mengucapkan selamat, bergantian, mencaci, itu salah. 20C. Rusaknya pahala amal baik yang telah dilakukan sebelumnya diibaratkan seperti kayu yang dibakar oleh api. Ini perbuatan hasad. 22. Berikut yang bukan termasuk media cetak. Ini materi bab ketiga atau 4 ya, tentang media sosial. Media cetak ya otomatis koran, majalah, tabloid, yang tidak adalah blog. Ini online. 23. Berikut yang termasuk jenis media sosial, social networking, kecuali Google Chrome, Facebook, Instagram, Twitter itu masuk, yang tidak ada Google Chrome. 24. Dalam pandangan Islam, aktivitas mengecek kembali dengan beredarnya berita di media sosial, kadang berita di WA, ya, menyebar dari siapa. Kita dalam Islam dianjurkan untuk tabayun, menimbang-nimbang apakah benar informasinya, itu disebut dengan tabayun. Yang bukan dampak positif media sosial adalah kemudahan, yang bukan dampak positif ya, berarti harus negatifnya. Berarti berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Datang ke rumah ngomeh HP. Ya, sedang gelangan keluarga ngomeh HP gitu ya. Masih dengan HP-nya masing-masing. Artinya berkurang perhatian. Ini dampak negatif. 26. Ketika Rasulullah berserta kaum muslimin hijrah ke Madinah, terjelas suasana yang penuh keakraban, saling tolong menolong. Nah, kata kuncinya tolong menolong. Dalam Islam disebut dengan ta'awun. Tasamuh, toleransi, hasad, iri dengki, namimah, adu domba. Manusia membutuhkan bantuan pertolongan karena manusia makhluk sosial. Gampang ini ya. 28. Tidak ada seorang meminta sesuatu pada Rasulullah kecuali beliau akan langsung memberinya. Artinya menolong sesama, itu ta'awun. 29. Tasamuh yang dijalankan Islam meliputi hubungan sesama manusia walaupun beda agama, sama muslim muslimat, orang yang berakidah dengan kita, berbeda akidah dengan kita, dengan sama manusia walaupun beda agama. Tawadu, sifat yang sangat disukai Allah. Contoh sikap tawadu adalah bersedia duduk bersama dengan kaum fakir miskin. Meskipun kaya raya ya, tawadu tidak sombong, itu disebut dengan tawadu. Yang menjadi alasan mengapa Rasul memberikan gelar As-Siddiq pada sahabat Abu Bakar adalah karena beliau ini selalu membenarkan semua ucapan Rasulullah. Apalagi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, tidak masuk akal tapi Abu Bakar ini membenarkan perkataan atau peristiwa Nabi itu. 32. Abu Bakar satu-satunya sahabat yang menemani hijrah ke Madinah sempat berlindung di sebuah gua yang bernama Sur. Nah ini gua Sur namanya. Nama anak Abu Bakar yang dinikahi Nabi Muhammad adalah Siti Aisyah. Ada lagunya kan? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Nah yang itu ya. Nggak usah nyanyi lah. Kemudian 34. Siapa pengganti khalifah setelah Abu Bakar? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu urutannya Khulafaur Rasyidin. Jawabannya adalah Umar. Rasulullah pernah bersabda, seandainya aku boleh mengangkat khalil atau kekasih selain Allah, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Saking memiliki keutamaan yang luar biasa ya Abu Bakar. Kelembutan hati, ya akhlaknya luar biasa, itulah Abu Bakar. Itu ya 35 soal mudah-mudahan membantu menjadi gambaran untuk persiapan PAT kalian nanti. Ya semoga sukses dan hasilnya memuaskan. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.